kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah IMPA pagi hari ini bersama Kak Darsi, bersama Kak Ria, dan juga bersama Kak Pina. Nah, adik-adik, Kakak ingatkan lagi ya, jika adik-adik masih ada yang bermalas-malas atau masih ada yang bermain-main, bahkan masih ada yang tidur. Nah, adik-adik kita ikut ibadah IMPA dulu dan nanti kita lanjutkan bermainnya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama adik-adik ya. Yesus ku panggil. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Hai adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Tapi adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini atas kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dan membimbing kami agar kami boleh mengikuti ibadah IMPA pagi ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesai, agar ibadah kami pun berkenan bagimu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Ria Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa memahami, mengerti isi dari cerita firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat melakukan dalam
kehidupan kami. Dan berkati juga Kak Ria yang akan menyampaikan cerita firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah, sudah siap Alkitabnya? Oke, sudah siap semuanya? Mari sama-sama kita buka. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kak Ria ulangi. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Nah, sudah kebuka? Oke, adik-adik, nanti setelah ibadah impas selesai, adik-adik boleh membaca bersama papa mama dari ayat 1 sampai ayat 12. Kak Ria akan membacakan ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Ria hanya membaca ayat 7 dan ke-8 saja hari ini. Tetapi supaya adik-adik semua mengerti tentang apa isi dari 2 Tawarik pasal yang 15 ayat 1 sampai 12, Kak Ria mau ajak adik-adik untuk melihat satu video berikut ini, yaitu tentang pembaharuan oleh Asa. Yuk kita nonton sama-sama. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim.
ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Nah, bagaimana adik-adik? Tadi sudah menonton dengan seksama bagaimana perjalanan tentang cerita dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 12 tadi, yaitu tentang pembaharuan oleh Asa. Nah, hari ini, minggu ini, tema Impa minggu hari ini adalah kamu harus kuat. Nah, temanya kamu harus kuat. Apa sih maksudnya, Kak Ria? Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana Raja Asa dengan kuatnya dia mau membaharui kehidupannya di kota Yehuda. Nah, tentu saja Raja Asa tadi tidak sendirian ya. Dia mau berbalik kepada Tuhan oleh karena ada seseorang nih yang mengingatkan dia. Siapa tadi namanya? Nama nabi yang mengingatkan Bapak Raja atau Raja Asa tadi. Siapa? Ayo, Kak Ria mau dengar. Benar sekali adik-adik ya, Nabi Azaria bin Oded. Dia dihinggapi oleh Roh Allah, sehingga Roh Allah menuntunnya untuk memperingatkan atau memberi nasihat kepada Raja Asa. Karena adik-adik, boleh kita lihat ya bagaimana kehidupan bangsa itu sangat tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa dan membuat patung-patung. Nah, itu semua
hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, ketika Raja Asa dinasihati oleh Nabi Azaria, tentu saja Raja Asa tidak tinggal diam. Dia patuh adik-adik. Dia mentaati perintah Tuhan. Sehingga Raja Asa pun membaharui kehidupan di sana adik-adik. Ya, coba kita lihat di ayat yang 8 ya. Bagaimana Raja Asa menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Wah, semua hal-hal yang berbau dewa-dewa ataupun hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, dia hancurkan dan musnahkan. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari pesan firman Tuhan hari ini? Ya, yang pertama adalah ketaatan, ya. Ketaatan dari Raja Asa tadi. Ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Azaria, dia patuh, dia menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu dia yang pertama, ketaatan. Yang kedua, adik-adik, nah seperti tema kita, harus kuat, kamu harus kuat. Nah, Raja Asa juga kuat dalam menjalankan ketaatannya tadi. Dia tidak takut dan juga tidak putus asa menghadapi bangsa Yehuda yang pada saat itu tentu saja tidak langsung menuruti perintah rajanya untuk menghancurkan dewa-dewa mereka, tetapi dengan semangat dan juga kekuatan yang daripada Tuhan, Raja Asa pun dapat memperbaiki keadaan di sana sehingga bangsa Yehuda menjadi kembali kepada Tuhan. Nah, demikianlah adik-adik pesan firman Tuhan hari ini. Yuk, coba Kak Lia tanya lagi. Yang pertama, kita belajar tentang ketaatan. Ya, yang kedua, apa? Iya, harus kuat dalam menjalani ketaatan kita tadi. Walaupun banyak godaan dan tantangan dan rintangan, kita harus kuat. Nah, untuk adik-adik yang pada saat ini juga mengalami misalnya lagi tidak semangat dalam menjalani ibadah Kak, kok ibadahnya online terus? Tapi kita harus kuat, kita harus taat, kita harus tetap menjalankan perintah Tuhan, ya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa mengangkat syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk kami semua Tuhan, terkhusus adik-adik layan. Engkau memberkati kami agar kami selalu sehat dan bersemangat, dan juga Tuhan memberkati sekolah kami di masa pandemi ini Tuhan, agar setiap hal yang boleh kami rencanakan dan kami lakukan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Berkati papa mama kami, oma opa, semua keluarga kami ya Tuhan. Berikan kami tubuh yang sehat dan juga agar kami punya imun yang kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat ini belum juga reda Tuhan. Terlebih di kota kami Pangkal Pinang yang semakin hari semakin meningkat Tuhan, yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesadaran lebih lagi Tuhan, agar kami bisa menjaga prokes, bahkan orang-orang yang sudah terpapar Engkau sembuhkan ya Bapa.
Berkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan di gerejamu Tuhan, khususnya di GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Berkati agar kiranya pelayan Tuhan dapat melakukan setiap pelayanan mereka dengan semangat dan sukacita. Berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan kami, Bapak Wali Kota, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, bahkan Bapak Presiden Jokowi selaku pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, khususnya dalam menanggulangi masalah pandemi di negara ini Tuhan, bahkan di kota kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terlebih dari itu kami memohon Engkau yang terus melindungi setiap kami, khususnya adik-adik layan IMPA, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal, baik dari sedih maupun suka duka kami. Tuhan, kami mau terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah masing-masing. Kemudian dapat dititip ke papa mama dan dihantarkan langsung ke gereja kita, ataupun dapat ditransfer ke rekening gereja kita. Nah, baik, kita untuk mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi satu buah lagu bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus untuk menutup ibadah IMPA minggu hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah ini juga sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh senang menerima ibadah yang kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan berpisah. Tapi jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini, selalu taat, T-A-A-T, ya, kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik semua. Sampai jumpa. Kak Ria dan Kak Dasi pamit undur diri dulu di hadapan adik-adik semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.